Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Perbankan PSD akan mempresentasikan materi tentang konsumsi dalam ekonomi mikro beserta contoh kurvanya. Konsumsi adalah sebuah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah aktivitas dalam ekonomi manusia. Pelaku dalam sebuah kegiatan ekonomi disebut sebagai konsumen atau organisasi dan individu. Dalam sebuah produk yang dapat dikonsumsi adalah jasa atau barang yang dapat ditawarkan oleh produsen. Tujuan utama dalam kegiatan konsumsi yaitu sebagai memenuhi kepuasan dan kebutuhan hidup. Dalam kalangan masyarakat yang masih tradisional, kegiatan konsumsi pada umumnya berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri dalam kegiatan konsumsi yaitu: yang pertama, produk yang dikonsumsi mempunyai nilai yang positif bagi kalangan manusia. Yang kedua, objek yang dapat digunakan berulang kali atau untuk waktu yang lama seperti pakaian, tas, sepatu, sapu, televisi, ember, dan di rumah. Yang ketiga, objek yang luntur sekali seperti minuman, makanan, serta obat-obatan. Yang keempat, produk yang digunakan atau jasa dan barang dapat dikurangi atau dapat dikonsumsi. Tujuan dalam kegiatan konsumsi yaitu: yang pertama, memakai nilai guna barang secara bertahap. Maksudnya, orang menggunakan item atau layanan yang nilainya dalam penggunaan secara bertahap menurun ketika digunakan oleh orang-orang. Yang kedua, memakai nilai guna suatu barang sekaligus. Maksudnya, adanya sebuah tujuan dalam menggunakan nilai suatu barang segera habis ketika digunakan dengan manusia. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Maksudnya, adanya tujuan utama dalam sebuah kegiatan pada konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental mereka. Contoh dalam kegiatan konsumsi yaitu: yang pertama, Laila minum, berarti bahwa Rudi harus menghabiskan sebuah barang sebagai memenuhi suatu kebutuhan hidup. Yang kedua, Wanda dapat berkomunikasi dengan ponsel, yang berarti Rika menggunakan layanan operator seluler. Wanda turun tahta, Roni pergi ke sekolah. Artinya dapat mengkonsumsi sebuah layanan transportasi. Yang keempat, Rina berobat dengan seorang dokter, berarti ia mendapatkan sebuah perawatan kesehatan. Tujuan dari konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Penggunaan terhadap barang atau jasa di luar tujuan tersebut tentunya tidak termasuk sebagai kegiatan konsumsi. Ciri-ciri dari barang konsumsi yaitu: yang pertama, barang konsumsi memiliki manfaat, nilai, dan volume yang jika digunakan akan habis sekaligus atau habisnya secara berangsur-angsur. Yang kedua, barang konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika penggunaan traktor, cangkul, palu tidak termasuk ke dalam kegiatan konsumsi karena barang atau benda tersebut termasuk dalam kegiatan produksi. Barang konsumsi merupakan barang ekonomi dan diperoleh dengan pengorbanan. Jika menghirup oksigen, berjemur di pagi hari dan sebagainya bukanlah kegiatan konsumsi karena didapat secara gratis. Jadi barang konsumsi harus diperoleh dengan pengorbanan dan merupakan barang ekonomi.
Fungsi dari konsumsi menunjukkan hubungan antara variabel pendapatan nasional Z dengan variabel pengeluaran konsumsi C. Fungsi konsumsi diperkenalkan oleh J.M. Keynes dengan formulasi sebagai berikut. C. Consumption expenditure atau pengeluaran konsumsi. Besarnya pengeluaran konsumsi C dipengaruhi secara positif atau searah oleh besarnya pendapatan Z. Artinya, semakin besar pendapatan, semakin besar juga konsumsi. Saya akan memperlihatkan contoh dari kurva konsumsi dalam HP ini. Terlihat kan? Berdasarkan kurva konsumsi yang sudut kemiringannya kurang dari 45 derajat menunjukkan bahwa MPC atau kecenderungan melakukan tambahan konsumsi tidak mungkin lebih dari 1. Hal ini terbukti pada saat pendapatan disposable meningkat sejumlah 1 juta. Konsumsi hanya bertambah 700 unit atau MPC sama dengan 0,7. Sekian dari presentasi saya yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.